Halo, kembali bersama saya. Dalam Bengkel Mafia, kita membahas soal OSN tahun 2009 nomor 2. Jadi soal Olimpiade Fisika tingkat nasional tahun 2009 nomor 2. Nah teman-teman, diberikan seutas tali homogen, masanya M, panjangnya ini 4 kali L, tapi diletakkan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi di meja 3L, lalu yang ke bawah itu L, totalnya 4L. Diikat pada ujung pegas. Nah, ujung ini sini diikat pada pegas dengan konstanta K-nya adalah Mg per 2L. Ini konstanta pegas diketahui yang melekat pada dinding ya. Nah, ujung bebas tali tergantung di tepi meja. Jadi tergantung di tepi meja dengan posisi awal itu panjangnya adalah L. Ketika tali dilepas ya, tali ini dilepas, maka ujung tali akan bergeser ke bawah. Jadi ini ujung tali ini akan turun ke bawah sejauh X dari posisi awal, lalu kemudian mengakibatkan tali ini akan berosilasi gini, naik turun ini ke kiri ke kanan ke kiri gitu ya. Dan osilasinya ini berbentuk gerak harmonik sederhana. Anggap tidak ada gesekan, maka hitunglah kecepatan tali saat tergeser sejauh X. Jadi saat dia turun ke bawah, nah ini kecepatan talinya berapa nih saat di sini posisinya. Lalu yang kedua, tentukan periode dan amplitudo osilasi ya, bolak-baliknya itu pada ujung bebas talinya. Oke, sekarang kita akan coba analisa untuk kecepatannya. Nah, teman-teman ini mula-mula ya. Mula-mula dalam bentuk seperti ini, kita mau hitung total energi mekaniknya. Energi mekaniknya tentu saja ada energi pegas, lalu ada energi potensial untuk tali ini ya. Nah, tali ini kan punya massa totalnya adalah M. Nah, kalau 3L berarti massa totalnya bukan lagi M. Kalau L juga massa totalnya bukan lagi M ya kan. Tapi karena ini homogen kita bisa pakai perbandingan. Nah, kita menggunakan energi potensial. Mengapa? Karena begitu ini turun berarti ada perubahan ketinggian, ada perubahan energi potensial. Lalu diubah menjadi kinetik. Makanya kita mau lihat energi mekaniknya ada pegas, potensial, sama kinetik. Energi pegas mula-mula belum belum tegang, jadi 0. Nah, ini saya pakai acuan meja ya, permukaan meja ini. Berarti benda yang di atas ini kan karena panjangnya cuma 3L, berarti masanya juga cuma 3 dari 4. Ini totalnya kan 4L ya. Jadi 3 per 4 Mg. Tapi karena acuannya adalah meja, ketinggiannya 0. Plus, nah yang ini, yang vertikal. Jadi tali yang vertikal ini panjangnya 1 ya, panjangnya adalah L. L dari 4L, berarti 1/4 Mg. Lalu posisinya di bawah dari permukaan meja. Sepanjang apa posisi pusat massanya? Ini kalau panjangnya L, berarti pusat massanya adalah setengah L. Karena di bawah berarti min setengah L. Karena di bawah dari acuan. Acuannya adalah permukaan meja. Plus, mula-mula ini masih diam ya. Misalnya masih ditahan, jadi masih diam, tambah energi kinetiknya 0. Maka energi mekaniknya bentuknya 3 per 4 Mg ini kali 0 ini 0. Ini 1/4 kali ini min 1/8 MgL. Jadi energi mekanik mula-mula totalnya adalah ini. Sekarang bagaimana kalau dia sudah turun sejauh X? Ini akan tegang ya, akan ketarik ke kanan sejauh X. Gitu ya. Maka ini karena ke kanan sejauh X, maka panjang talinya 3L dikurang dengan pertambahan panjang pegas ini. 3L dikurang X. Yang ke bawah akan bertambah panjang, yang di atas bertambah pendek tadi dikurang X, yang ke bawah adalah L ditambah X. Maka energi mekanik 2 untuk pegas dan talinya itu adalah energi pegas tambah potensial 1, potensial tali yang di meja, sama potensial tali yang tergantung ditambah kinetik ya. Energi mekaniknya adalah setengah Kx kuadrat nih. Ada potensial pegas. Ini masih di meja, maka potensialnya itu 0. Saya langsung saja ya, energi potensial 1 0. Sedangkan untuk energi potensial 2, teman-teman perhatikan, di sini massanya adalah bukan lagi 1/4 ya kan. Tadi kan L dari 4L. Sekarang L plus X dari 4L. Berarti L plus X per 4L dikali M. Ya, itu pakai semacam kayak kesebandingan gitu ya. Makin panjang, berarti massanya makin bertambah. Nah, ini L plus X dari 4L dikali dengan massa total. Maka saya dapatkan massa yang hanya sepanjang L plus X. Dikali dengan
ketinggian pusat massa daripada tali yang sepanjang L plus X. Nah, pusat massa di tengah-tengah kan, minus tengah L plus X. Kenapa minus? Karena di bawah meja, di bawah acuan, berarti minus. Nah, ini energi potensial untuk tali yang tergantung ini. Ditambah dengan, karena dia mulai bergerak turun, jadi mulai ada kecepatan. Berarti ini tali totalnya, masanya bergerak dengan kecepatan V kuadrat. Berarti setengah V kuadrat, mV kuadrat. Bergerak dengan kecepatan V, akibatnya energi kinetiknya setengah mV kuadrat. Jadi mV kuadrat itu energi kinetiknya ya. Kecepatannya adalah V. Nah, karena dia punya kecepatan V, lalu massa total yang bergeraknya adalah M, berarti energi kinetiknya setengah mV kuadrat. Nah, ini setengah kx kuadrat, tadi k-nya adalah dari soal dapat mg per 2L. Ini diketahui dari soal ya. Lalu kemudian minus, ini karena ada minus di sini saya pindahkan ke depan jadi minus m per 8 Lg gitu ya. Kenapa? Karena minus setengah kalikan ke depan jadi per 8 ya. Nah, ini ada L plus X, ini ada L plus X jadi L plus X kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Ya, ini adalah energi mekanik 2-nya, maka secara sederhana menjadi seperti ini. Saya tuliskan ulang. Nah, energi mekanik waktu kondisi mula-mula sama dengan energi mekanik setelah dia ketarik ke bawah gitu ya. Itu harus sama. Karena tidak ada gaya gesek. Maka persamaannya menjadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, teman-teman, ini min mg per 8 sama dengan, ini kan mg per 4L x kuadrat dikurang. Nah, ini saya bongkar ya, L plus x kuadrat jadi L kuadrat tambah 2LX tambah x kuadrat dengan aljabar. Sederhana ya. Min mg L per 8 sama dengan mg per 4L ini x kuadrat dikurang. Nah, mg per 8L saya kalikan masuk satu persatu ya. Mg per 8L dikali L kuadrat, L-nya kecoret jadi L-nya di atas. Min mg per 8L dikali ini jadi min, perhatikan 2 di atas, bawahnya di 4 ya. L sama L kecoret jadi cuma ada x. Min mg per 8L dikali x kuadrat menjadi ini. Plus setengah mv kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan ada yang sama di sini. Ada ya, ini ya, suku yang ini sama suku ini sama, ini minus, jadi itu bisa hilang kalau dipindahkan. Maka hasilnya menjadi 0 sama dengan mg per 8L x kuadrat dikurang mg ini ya, 4 per x ditambah setengah mv kuadrat. Nah, teman-teman kalau perhatikan, ini tadinya kan adalah 4L. Mengapa di sini menjadi 8L? Karena mg per 4L x kuadrat dikurang dengan ini. Mg per 8L per x kuadrat. Jadi ini kan kalau kita samain penyebutnya, ini menjadi 2 per 8. 2 per 8 dikurang 1 per 8 ya 1 per 8 gitu ya. Jadi ini suku yang ini dikurang dengan suku yang ini, hasilnya adalah ini. Ya teman-teman, dengan menggunakan penyamaan penyebut gitu ya. Oke, nah sekarang bentuk seperti ini, saya pindahkan yang ini ke kiri, saya pindahkan yang mgx ini ke kiri juga jadi plus sama dengan setengah mv kuadrat. Ada m-nya semua, berarti m-nya bisa habis dibagi ya, dibagi m, dibagi m, dibagi m. Kemudian di sini jadinya min g per 4Lx kuadrat gitu ya. Lalu di sini ada g per 4 kali x. Di sini ada setengah mv kuadrat. Semuanya kalikan 2 ya. Ini jadi per 4 ya. Kenapa per 4? Tadi kan per 8 ya. Karena saya kalikan 2 kali 2 jadi g per 4L x kuadrat minus ditambah tadi kan g per 4x kalikan 2 jadi g per 2x. Ini setengah mv kuadrat dikalikan 2 jadi 2 kali setengah jadi 1 v kuadrat. Maka v kuadrat sama dengan g per 2x dikurang g per 4L x kuadrat. Lalu di situ saya keluarkan g per 4L-nya menjadi seperti ini. Ini kalau teman-teman kalau saya kalikan masuk, g per 4L dikalikan ini 2LX itu adalah g per 2x. G per 4L kalau saya kalikan dengan X kuadrat itu adalah minus G per 4L X kuadrat ya. Jadi ini saya cuma faktorkan keluar. Maka V sama dengan akar dari ini semua. Nah 4-nya kalau diakar, seperempat diakar jadi setengah. Setengahnya bisa keluar. Ini adalah kecepatan ujung tali ketika dia sedang bergerak dan pada posisi X gitu ya. Yang tergantung tadi. Oke, sekarang kita coba melihat tegangannya sama amplitudonya. Nah, teman-teman perhatikan, pada waktu simpangannya maksimum atau amplitudo ya, atau A, kecepatannya harus 0. Kita kan sudah dapat ya fungsi kecepatan seperti ini kan. Fungsi kecepatan pada tiap variabel X. Jadi ketika X-nya berapa, kecepatan berapa. Nah, pada saat simpangan maksimum,
kecepatannya harus 0. Karena kan ingat ya, gerak harmonik itu ketika dia menyimpang paling maksimal, dia harus balik. Nah, untuk bisa balik, dia harus stop dulu. V-nya harus sama dengan 0. Berarti untuk ini sama dengan 0, ya kan? Maka yang menyebabkan sama dengan 0 berarti cuma yang dalamnya ini. Kalau 2Lx min X kuadrat sama dengan 0, maka ini kali ini sama dengan 0, akar 0 dikalikan setengah tetap 0. Jadi yang menyebabkan, kemungkinan yang menyebabkan ini sama dengan 0 hanya di dalamnya. 2Lx dikurang X pangkat 2 harus sama dengan 0. Itu sebabnya, ini saya faktorkan keluar dulu, maka ada dua kemungkinan ketika X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2L. Jadi ini adalah dua titik ketika V-nya sama dengan 0. Ini dua titik saat kapan? Saat ketika yang pertama, simpangan terjauh pada posisi teratas, ya, pada posisi teratas. Yang X sama dengan 2L ini adalah simpangan terjauh pada posisi yang terbawah. Jadi teman-teman, tadinya itu kan kalau teman-teman perhatikan dari gambar gitu ya, itu kan ada X sama dengan 0 sama X sama dengan 2L. Kalau dilihat, X sama dengan 0 berarti itu simpangan terjauh pada posisi tapi saat dia di atas ya. Lalu di sini simpangan terjauh pada saat dia posisinya paling terbawah. Nah, amplitudo adalah setengah dikali panjang ini, 2L. Kalau kita lihat gambarnya, misalkan ini meja ya, tadi itu talinya yang berwarna hijau, ini talinya. Nah, ini adalah titik mula-mulanya. Jadi ini L, ini tadinya kan 3L kan, kemudian dia mulai maju, kemudian ini bertambah sebesar X gitu ya, itu bertambah sebesar X. Nah, teman perhatikan, ketika ujung tali di sini mula-mula itu kecepatan 0. Ketika sampai di bawah sini gitu ya, yaitu ini adalah 2L, X sama dengan 2L, ini kecepatan adalah 0. Berarti kecepatan di sini 0, kecepatan di sini yang paling maksimum 2 kali L adalah 0. Itu sebabnya, maka di sini ya, titik setimbangnya di mana? Titik setimbangnya bukan di sini ya. Titik setimbangnya adalah di sini, tengah-tengahnya. Jadi saya ulangi, jadi tadi waktu di sini, ini kan dia 0 V-nya. Begitu dia turun sebesar X yang adalah 2L ini, maka di situ V-nya 0. Berarti titik setimbangnya di sini. Nah, maka amplitudenya berapa? Ya, amplitudenya adalah setengahnya dong. Ya, setengah dari 2L ini. Karena kan dia turun sejauh 2L. Sedangkan titik setimbangnya harus di tengah-tengah kan. Berarti ini adalah L, ini adalah L. Karena ingat, ketika di ujung kecepatan 0, di ujung paling sana kecepatan 0. Itu untuk GHS selalu begitu. Untuk gerak harmonik sederhana ketika dia berada di ujung ya, salah satunya ketika dia gerak bolak-balik begitu ya. Di ujung kecepatan 0, di ujung paling ujungnya pasti kecepatan 0. Dan titik setimbang itu di tengah-tengah. Berarti amplitudenya dari tengah-tengah atau titik setimbang menuju ke ujungnya sini yaitu setengah dikali 2L ya, setengah dikali 2L. Itu sebabnya kita akan dapatkan A sama dengan L. Jadi amplitudenya adalah L. Oke. Nah, bagaimana dengan periodenya? Nah, teman-teman, ini kan tadi kita sudah dapat ya bahwa fungsi kecepatannya adalah ini kan. Ya. Nah, ini kalau kita lakukan cari V maksimumnya ya, cari V maksimum berarti kita lakukan turunan. Turunan harus sama dengan 0. Karena kalau turunan sama dengan 0 ya, nanti kita akan dapat fungsi itu nilai optimum berapa. Ini kan kegunaan daripada turunan atau diferensial. Maka turunannya, ini setengahnya saya kalikan depan, setengahnya kurangin 1 dikali dengan turunan dalamnya. 2GX diturunkan terhadap X. Ini perhatikan ya, saya turunkan terhadap X ya. Jadi kalau ini diturunkan terhadap X, 2GX jadi 2G, kurang X kuadrat turunannya, 2 kalikan ke depan jadi X pangkat 1, jadi 2G per LX. Ini adalah fungsi komposisi. Teman-teman silakan tonton video saya mengenai fungsi turunan suatu fungsi ya. Di situ saya ada bahas mengenai fungsi komposisi. Nah, ini pangkat min setengah ini kan pecahan ya. Maksudnya ini ada di bawah pembagi. Jadi faktor atau suku ini dibagi dengan ini sebenarnya. Terus diakar karena pangkat min setengah. Berarti yang bisa menyebabkan ini sama dengan 0 hanyalah yang atas. Karena nggak mungkin pembagi itu 0 ya kan. Hanya pembilangnya yang atasnya yang 0. Berarti 2G min 2G per LX yang harus sama dengan 0 supaya bisa ada kemungkinan dV per dx-nya sama dengan 0. Jadi saat dV per dx-nya sama dengan 0, berarti ini harus 0. 2G dikurang 2G per LX sama dengan 0, maka teman-teman dapatkan, ini saya bagikan 2G, ini saya bagikan 2G,
lalu ini juga 0 saya bagikan 2G, ya 0 bagi 2G tetap 0, maka menjadi 1 min X per L, maka X sama dengan L. Nah teman-teman, lagi-lagi kita dapat analisa yang tadi kan. Perhatikan, kecepatan maksimum itu terjadi saat kapan? Kecepatan maksimum itu terjadi pada titik setimbang, itu terjadi ketika X-nya sama dengan L, ya. Tadi kan dia mula-mula X sama dengan 0, terus dia turun ke bawah, 2L kan, tadi ingat ya, di gambar tadi. Maka tengah-tengahnya titik setimbangnya adalah ketika dia turun sejauh X sama dengan L. Sama seperti analisa tadi kan, tapi ini kita menggunakan analisa turunan. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan turunan, pakai analisa yang seperti tadi, ketika simpangannya adalah L, udah pasti V-nya maksimum, ya silakan saja gitu ya, X sama dengan L langsung, karena dari analisa. Tapi saya mau menggunakan cara lain agar teman-teman bisa menggunakan banyak pandangan ya, dari sudut pandang yang berbeda, sehingga nanti kalau soalnya berbeda-beda teman-teman punya banyak modal untuk mengerjakan penyelesaian soal tersebut. Oke, maka V maksimum adalah ketika fungsi ini saya masukkan X-nya adalah L, berarti 2GX, X-nya adalah L, G per L dikali L kuadrat ya, maka V maksimumnya menjadi seperti ini. 2GL dikurang GL menjadi GL ya, atau pangkat setengah itu akar GL. Maka kecepatan maksimumnya adalah setengah dikali akar GL. Nah, ingat teman-teman, di dalam suatu fungsi GHS, solusi daripada persamaan simpangan X sama dengan A kali sin omega T plus theta 0 kan, fungsi sinusoidal. Teman-teman bisa nonton dalam pengantar gerak harmonik sederhana. Kalau saya lakukan diferensial, saya dapat V-nya adalah A tetap ada di sini konstanta, sin diturunin jadi cos dikali dengan dalamnya diturunin. Ingat, ini saya turunin terhadap T ya, bukan turunin terhadap X ya, karena untuk mencari kecepatan harus turunkan terhadap waktu. Nah, omega T tambah theta 0 dalamnya ini saya turunkan terhadap T, berarti omega T jadi omega, keluar kalikan di sini omega A kali cos ya. Nah, nilai V maksimum kapan? Saat nilai cosnya ini harus 1. Ya, makanya ketika nilai cosnya 1, maka V-nya V maksimum. Ingat, nilai cos itu hanya berkisar antara 1 ke min 1, antara 1 dan min 1, berarti maksimumnya 1. Berarti V max-nya adalah omega kali A, tidak ada yang lain ya kan. Nah, maka V max ini yang adalah omega kali A, di mana A-nya apa? A-nya tadi kita sudah dapatkan amplitudonya adalah L ya, omega kali L itu sama dengan setengah akar GL ini. V max-nya setengah akar GL sama dengan omega dikali A, di mana amplitudonya adalah L. Teman-teman akan dapat omega adalah setengah akar GL dibagi dengan L ya. Maka omega ini kan 2pi per T ya, sama dengan setengah akar G per L. Ini kan L-nya di luar. Ini boleh akar L kuadrat nggak? Boleh kan? Jadi akar GL dibagi akar L kuadrat. L-nya kecoret jadi di bawah ya. Maka periodenya saya balik ya, ini juga dibalik. Lalu 2pi-nya kalikan ke sana jadi 4pi akar L per G. Ini adalah periode gerak harmoniknya. Oke, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang lain ya. Misalkan tadi fungsi kecepatannya begini ya, kita sudah dapat ya fungsi kecepatannya. Nah, kalau teman-teman lakukan turunan di sini terhadap waktu, teman-teman akan dapatkan ini pangkat setengah kalikan ke depan, jadi setengah kali setengah gitu ya, G per L dalamnya tetap, lalu pangkat setengah dikurangin 1 min setengah, dikali dengan, nah dalamnya dilakukan turunan. Ini kan ada 2LX G per L dikalikan ke dalam, berarti turunkan terhadap T ya, turunkan terhadap T berarti menjadi 2G dx per dt gitu ya. Karena ada ininya ya. Ada apanya tadi? Ada waktunya ya. Di sini kan perubahan X terhadap T. Dikurang, nah di sini perhatikan teman-teman, ini G per L kalikan ke dalam ya. Kalikan ke dalam itu menjadi G per L X kuadrat. Lalu X kuadrat diturunkan terhadap waktu itu menjadi 2X. Menjadi 2X dikali dengan turunan dalamnya fungsi X terhadap waktu, ya udah dx per dt. Ini nggak bisa di apa-apakan karena kita tidak tahu fungsi X terhadap T-nya ya. Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa menonton video saya mengenai turunan fungsi komposisi. Saya ada bahas mengapa bentuk turunannya seperti ini ya, kalau teman-teman masih bingung dalam matematikanya. Oke, nah ini setengah kali setengah itu 1/4 ya. Lalu kita ingin melihat di sini ya, di sini kan ada dx per dt sama, saya bisa faktorkan keluar. Ini pangkat min setengah berarti jadi 1/4 akar gitu ya. Nah ini dx per dt sama, saya faktorkan keluar. Menjadi bentuknya seperti ini. Ini saya tuliskan ulang terlebih dahulu ya. Oke, nah dengan V yang adalah tadi adalah ini ya.
dV per dt, maka menjadi setengah, ini saya kalikan ke depan, ya. Perhatikan dx per dt ini apa? V kan? Dimana V-nya kan kita sudah ketemu tadi. Nah, ini masukkan ke sini. Jadi setengah kalikan ke sini. Oke ya. Nah, teman-teman ini ada dua, saya faktorkan keluar, jadi 2 dikali 1/4 jadi setengah. Ya. Maka ini tinggal G kurang Gx per L. Mengapa 2-nya hilang? Di sini padahal ada 2G, ada 2Gx. Karena 2-nya saya faktorkan keluar, lalu kalikan 1/4 menjadi setengah. Ya. Lalu di sini ada dx per dt, saya masukkan ini ke dalam menjadi seperti ini. Teman-teman perhatikan, suku ini sama suku ini sama nggak? Ya. Itu sebenarnya sama ya kan? Kalau teman perhatikan ya, kalau misalkan ini dikalikan masuk, ternyata faktor ini sama suku yang ini sama. Berarti ini kecoret nanti ya. Sisanya tinggal setengah kali setengah jadi 1/4 ya. Lalu yang atasnya belum diubah apa-apa, G dikurang Gx per L. Ini adalah percepatan. Jadi percepatan semuanya 1/4 GL, L min X. Nah, percepatan itu adalah turunan apa? Turunan kedua terhadap posisi ya kan nih. Ini saya pindahkan ke kiri ya. Nah, teman-teman ini kan minus. Saya mau ubah ke dalam bentuk plus karena bentuk GHS itu harus plus, nggak boleh minus. Berarti minnya saya kalikan ke dalam menjadi min L, minnya kalikan ke dalam jadi plus X. Jadi X kurang L. Jadi ini sekarang plus ya karena minnya sudah dikalikan ke dalam. Nah, ini adalah bentuk format daripada gerak persamaan diferensial, gerak harmonik sederhana. Di mana omeganya adalah ini ya kan. Tapi kan bukannya ini harus sama, ini X min L. Ini X. Bagaimana dengan itu? Nah, tentu saja ini bisa saya ubah menjadi turunan kedua dari X kurang L ditambah G per 4L X min L sama dengan 0. Mengapa ini boleh bentuk seperti ini saya ubah ke sini? Karena L itu kan konstan. Ya kan, panjang mula-mula kan? Coba, kalau saya lakukan turunan X dikurang turunan kedua dari L, turunan daripada angka apa? 0. Jadi sama saja kalau ini seperti ini sama. Ya, jadi boleh saya tuliskan ini menjadi formatnya seperti ini. Berarti sekarang bentuknya sudah turunan kedua dari U, ya, anggap ini U, ya. Plus G per 4L kali U. Nah, itu kan bentuk dari GHS, gerak harmonik sederhana, dengan omeganya adalah ini, G per 4L. Omega kuadratnya ya, omega kuadratnya adalah G per 4L. Omega sama dengan akar dari ini. 4 ini diakar jadi setengah keluar, maka periodenya 4pi akar L per G. Nah, ini cara lainnya ya, teman-teman bisa menggunakan cara ini juga. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Tetap semangat untuk mengikuti video Bengkel Mafia.